Halo guys, kembali lagi bersama gue Sebelum dari Basra Channel TV di sini. Seperti biasa, di setiap minggunya gue bakal review wayang gue satu-satu. Ya gitu, gue bakal review wayang gue satu-satu. Tapi kali ini mungkin nggak tahu tempatnya cukup apa enggak ya, karena wayangnya juga gede. Wayangnya bukan ukuran standarnya gitu kan. Seperti apa wayangnya, siapa ke tokonya, nggak bakal lama-lama. Ini dia wayangnya. Apaan tuh? Kali ini gue tuh bakal review satu wayang yang sangat mewah sekali gitu ya, yang sangat aduh, tadi gue barusan nonton ituan tuh yang apa? Yang apaan tuh yang konten ituan tuh terhibur juga, lumayan deh. Gua nonton gitu kan. Jangan lupa lu nonton gabung live gue ya, karena gue tuh bakal live gitu. Ada yang komen katanya lu kesel jakun, lu kesel kan ketelan jakunnya ketelan maksudnya. Ini gua ngapain sih? Oh iya, gua kali ini bakal review wayang ya. Tapi sebelum gua review wayang, gua mau gue juga turut berduka cita atas kejadian Kanjuruhan ya, yang 180 orang yang meninggal akibat kerusuhan tersebut. Doa gue untuk persepak bolaan khususnya di Indonesia semoga semakin baik kembali dan menjadi lebih baik lagi. Untuk supporter persepak bolaan, semoga tidak terulang kembali ya kejadian seperti itu. Untuk Persijanya, Rejeknya Persija, untuk Vikingnya Persib, untuk Aremania, untuk boneknya Persibaya dan sebagainya macamnya, semoga kembali damai seperti semula. Oke. Setelah itu gua mau ya gitu dah, berduka cita. Kali ini gua bakal review wayang ya. Ini wayang ini musuh terbesarnya Arya Bima waktu itu ya, untuk sebelum nikah sama Dewi Arimbi. Jadi Bima itu berjuang untuk mendapatkan istrinya gitu ya. Tidak lain tidak bukan, dia adalah raja dari negara Pringgandani family. Siapakah dia? Ini dia. Lalu beratnya. Iya. Kan aku bilang kan kameranya nggak muat kan. Dia aing Arimba, raja negara Pringgandani. Gitu guys. Oke, mungkin segitu aja reviewnya ya. Ini adalah wayang Prabu Arimba. Arimba ini adalah raja negara Pringgandani, raja raksasa dari negara Pringgandani. Dia ini adalah kakak paling tertuanya keluarga Pringgandani. Dia ini adalah anak dari Prabu Trembuka. Kalau versi wayang kulit itu Trembuko, karena bedanya bedanya Jawa dan Sunda itu A dan O doang, ya kan? Kayak
jenengan sopo gitu kayak gitu banyak kan. Oh pakai oh kan. Kalau bahasa Sundanya ngaranna saha gitu kan. Pokoknya bedanya kan A sama O doang kan. Ya mangga, monggo gitu kan. Cali colok gitu kan. Ya gitu dong pokoknya dah. Jadi Prabu Arimba ini dia adalah anak dari Prabu Trembuka. Jadi Prabu Trembuka itu dibunuh sama Pandu Dewanata waktu perang apa gitu ya. Pokoknya ada perang waktu itu di zaman Pandu masih memimpin di Hastinapura. Jadi Trembuka itu bapaknya dari Arimba ini dibunuh. Akhirnya Prabu Arimba menyimpan dendam yang terdalam kepada keturunannya Pandu Dewanata. Tuh guys. Ya juga sebenarnya juga ada kaitannya sebenarnya waktu para Pandawa dan Dewi Kunti Nalibrata dari kayangan Sapta Pertala atau dari Catur Pertala, yaitu kayangan milik Naga Anantaboga, yaitu kakeknya dari Antarja ya. Waktu dari situ dia tuh para Pandawa tuh bersama ibunya Dewi Kunti Nalibrata tuh nyasar kalau bukan ini kita ngelewatin hutan yang ternyata hutan itu adalah kerajaan dari negara Penggandani yang dipimpin oleh Prabu Arimba. Jadi kebetulan waktu itu stok makanan lagi kosong ceritanya. Stok makanan lagi kosong. Nah ini 6 orang ini lewat. Terus Arimba mengumpulkan para adiknya ya, seperti Arimbi dan Kalabendana waktu itu. Kalabendana nama lainnya tuh lupa gue nama lainnya siapa. Ya sama Kalabendana 3 ngumpulin, Kadius ya, kabeh ya, gitu kan. Untuk menangkap Arya Bima waktu itu. Untuk menangkap ya pokoknya para Pandawa untuk dimakan gitu kan, dia kan kanibal kan, raksasa untuk dimakan. Tapi akhirnya yang terjadi malah Arimbi itu malah cinta sama Bima, walaupun yang tadi awal ditolak ya, waktu wujud Arimbi-nya masih berbentuk buta, berbentuk raksasa, berbentuk siluman, Bima nggak mau. Tapi setelah itu dirias sama Dewi Kunti jadi cantik jelita. Terus ada yang bilang nih, ada yang lapor, salah satu prajurit Denawanya ke Prabu Arimba bahwa Dewi Arimbi dibanting ya kan, dianiaya sama Bima. Terus ada yang bilang Arimbi itu mati. Nah nih selaku kakak paling tertua dia marah, siapa yang membunuh adikku gitu kan. Ternyata Arimbi masih hidup dalam wujud yang berbeda, wujud manusia cantik gitu kan. Nah Arimba ini nggak kenalin sama Arimbi adiknya sendiri, dan akhirnya nganggep kalau itu bukan adiknya. Akhirnya dia bertarung sama Bima, dan akhirnya Bima terpojok ya kan, karena kalah gede Bima sama Arimba tuh bedanya jauh, kayak ibarat kata tuh tiang listrik ngelawan pisang gitu pokoknya. Oke gitu, karena kalah gede, Bimanya kalah akhirnya kan, terpojok sampai ke tepi jurang. Waktu Arimba mau nyergap Bima nunduk. Akhirnya pun Arimba jatuh ke jurang, dan yang bawahnya itu adalah sungai yang sangat deras. Jadi mahkotanya Arimba ini terlepas, dan rambutnya Arimba tuh terurai terus sampai disebut itu nama kali itu Kali Rambut kalau nggak salah. Jadi itu jalan kematiannya Arimba. Jadi Arimba ini punya 7 adik ya. Arimba itu punya 7 adik, diantaranya Arimbi, Braja Musti, Braja Wisesa, Braja Wikalpa, Braja Denta, Braja Lambatan, sama Perbakesa. Nah itu di Perbakesa nama lain Kalabendana, sama Perbakesa gitu guys. Nah itu
mungkin singkat sih, gue nggak terlalu jauh tahu tentang Arimba. Jadi wayang ini itu sebenarnya bukan patokan benar-benar itu Arimba ya, tapi bisa juga jadi wayang Triwikrama atau Kalamercu. Iya, waktu Kresna jadi Triwikrama kan pakai wayang ini sebenarnya. Jadi disebut juga ini Kalamercu atau Triwikrama gitu ya. Wujud dari Triwikrama kayak Prabu Arjuna Sasrabahu kan, bisa jadi raksasa nih pakai wayang ini. Jadi ini bisa juga jadi wayang Triwikrama, bisa juga jadi Raja Denawa apapun. Jadi ini sebenarnya buta multi. Tapi kalau di tokoh pakemnya ini tuh Arimba. Kan kalau di wayang kulit kan banyak tuh, ada yang raksasanya matanya 2, ada yang matanya 1 gitu kan. Tapi kalau di wayang golek tuh nggak bisa terlalu banyak karena panggungnya juga bisa selebar apa gitu kan, nggak bisa terlalu banyak kalau wayang golek. Kalau wayang kulit kan bisa ditempet-tempetin tuh tipis gitu kan. Kalau wayang golek kan nggak bisa, itu ceritanya. Makanya wayang golek tuh nggak terlalu komplit sebenarnya gitu guys. Jadi pakai wayang-wayang yang bisa dimultiin gitu. Itu mungkin sejarah singkatnya tentang Prabu Arimba. Sekarang gue bakal review ceritanya, bukan ceritanya, gue bakal review wayangnya. Tetap di mana sini dah. Oke, tadi gue udah cerita tentang sejarah singkatnya Arimba ya. Waktu itu nggak singkat banget sih sebenarnya itu ya. Dibilang singkat juga nggak terlalu pendek gitu kan, karena gue belum terlalu paham tentang cerita Arimba gitu kan. Lihat Raja Pringgandani ini. Sekarang gue bakal review. Ini sebenarnya tuh gue masih bertanya-tanya, ini sebenarnya buatan siapa wayang ini. Tapi kalau dilihat dari wayangnya ini adalah, kalau tebakan gue ya, kayaknya gitu, ini adalah keretnya Dalang Widodo Jayakusuma. Tahu kan? Soalnya waktu dia tampil gitu kan, ada wayang ini. Kalau dia kan beliau itu kan dalangnya tapi menciptakan wayang sendiri. Jadi itu ciptaan dia, wayang Arimba ini. Kayaknya ya, tapi iya waktu itu gue lihat di janturannya itu ada lakonnya tuh karena tanding. Jadi di janturannya itu ada Arimba ini. Dan gue yakin ini tuh sebenarnya ciptaannya atau keretannya Dalang Widodo Jayakusuma. Itu dah pokoknya. Sepertinya ya. Iya, kayaknya sih ini ciptaannya Dalang Widodo Jayakusuma. Dan gue sangat apresiasi sih ya. Walaupun ini Arimbanya nggak terlalu gede seperti ukuran aslinya. Ukuran aslinya kan lebih gede lagi gitu kan. Tapi ini udah lumayan sih ya, berat juga. Dan kalau lihat dari ukirannya, itu kan mahkota binokrasinya kan yang versi lama ya. Mahkota binokrasinya yang versi lama. Ini bagus untuk ukirannya. Dan ini ada insiden tuh ya. Jadi ini wayang asal gue jatuh, hidung yang kena, akhirnya kan nggak jauh-jauh, hidungnya bongklek, karena paling buat cat di bagian yang paling rusak aja. Soalnya sayang kalau dicat ulang gitu kan ya, apalagi ukiran-ukiran ini catnya tuh bener-bener detail gitu kan. Kalau gue cat ulang ke pengrajin yang berbeda, mungkin kan namanya pengrajin tuh punya ciri khas catnya masing-masing gitu kan, jadi nggak ketara sama aslinya gitu. Mungkin yang paling ini tuh yang gue cat ulang tuh sama ininya doang nih, yang bagian rusaknya tuh ya kan. Itu tuh kan gue mau review apa lagi nih ya gitu kan. Tuh nih, tuh palanya aja segede pala gue tuh. Itu guys, ini tentang Arimbanya tuh sih kayak gitu dah. Gue nggak terlalu paham tentang
wayang Arimba ya. Mungkin kalau misalnya kalian paham bisa di komentar ya. Soalnya komentar gue sepi banget nih. Viewersnya juga kemarin yang wayang Gatot Kaca, yang wayang Yudhistira, apalagi yang Arjuna. Aduh, viewersnya kecil banget. Gue sih nggak mengharapkan subscriber, tapi gue mengharapkan tuh viewersnya ya, yang gue arah tuh, karena viewers itu sangat berharga yang nonton. Kalau subscribe ya paling itu deh, tapi gue sangat berharap viewersnya ya. Apalagi subscriber juga naik turun ya, ntar ke 307, ntar 308, turun lagi 306. Ya namanya perjuangan ya kali ya. Tapi gue tetap bakal bikin konten, gue bakal terus record demi apapun itu, karena kecintaan gue terhadap wayang. Oke, mungkin segitu aja review singkat yang sangat singkat tentang Arimba ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Sukses for kalian semua. See you to the next video. Bye bye.